Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Dina Rahmadani dengan nomor BP 19011123 dari kelas 2019C dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin membuat tugas video mengenai mata kuliah anatomi fisiologi manusia, dan di mana tugas kali ini akan membahas tentang tulang belakang. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi dari tulang belakang. Yang pertama tentang anatomi vertebrata. Tulang belakang secara medis dikenal dengan kolumna vertebralis. Rangkaian tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut dengan vertebrata atau ruas tulang belakang. Tulang vertebrata merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terbagi atas dua bagian, yang dimana bagian pertama disebut dengan bagian anterior yang tersusun atas korpus vertebrata dan diskus intervertebralis atau artikulasi. Dari bagian anterior dan tersusun atas bagian-bagian yang lain, ternyata bagian anterior juga ditopang oleh ligamentum longitudinal atas pedikel dan posterior. Sedangkan bagian dari posterior itu sendiri tersusun atas pedikel, lamina, dan canalis vertebratalis, serta prosellis transversus dan spinosus yang menjadi tempat otot penyokong dan pelindung dari kolumnia vertebrata. Bagian dari posterior vertebrata antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan senal afosial atau faset. Stabilitas vertebrata tergantung pada integritas korpus vertebra dan diskus intervertebralis serta dua jenis jaringan penyokong, yaitu ligamen yang bersifat pasif dan otot yang bersifat aktif. Tulang belakang juga diistilahkan sebagai tulang yang sangat spesial karena tulang ini tidak hanya tersusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun dari 33 tulang yang ditopang oleh ligamen dan otot. Tulang belakang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Dan bagian anterior terdiri atas corpus vertebrae dan posterior terdiri atas arcus vertebrae, di mana arcus dibentuk oleh kaki atau pediculus dan dua lamina. Selain itu, tulang belakang didukung oleh penonjolan atau prosesus, yaitu prosesus articularis dan prosesus transversus, serta prosesus spinosus. Penonjolan-penonjolan tersebut saling terhubung di bagian pangkalnya dan membentuk lubang atau terowongan yang disebut dengan foramen vertebra. Foramen-foramen tersebut
terhubung antara satu dengan yang lain dan membentuk saluran terowongan panjang sebagai tempat sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di antara dua tulang belakang yang tersusun dapat ditemui celah yang disebut dengan foramen intervertebralis, yang dimana lubang ini dilewati oleh serabut saraf yang keluar dari medula spinalis. Komposisi dari tulang belakang itu sendiri. Dari 3 tulang yang saling tersusun dengan berbagai ukuran, tulang-tulang tersebut dibagi menjadi 5 jenis. Berikut 5 bagian atau jenis dari komposisi tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang cervical terdiri dari 7 buah, yang dimana tulang belakang cervical berada di leher yang berjumlah 7 buah. Secara umum, bagian ini memiliki bentuk tulang yang kecil dengan procesus spinosus atau bagian belakang tulang yang seperti sayap. Yang kedua, tulang belakang toraks yang terdiri dari 12 buah. Tulang belakang toraks berada pada tulang punggung bagian atas yang berjumlah 12 buah. Memiliki procesus spinosus yang berhubungan pada tulang belakang toraks memiliki procesus spinosus yang berhubungan langsung dengan tulang rusuk atau disebut juga dengan tulang punggung dorsal. Yang ketiga yaitu tulang punggung lumbar yang terdiri dari 5 buah. Tulang punggung lumbar merupakan bagian bawah yang berjumlah 5 buah, memiliki ukuran paling besar dan paling lurus konstruksinya yang menopang beban paling berat daripada tulang belakang lainnya. Yang keempat yaitu tulang belakang sakral. Tulang belakang yang membentuk sakrum yang memiliki celah atau diskus intervertebralis antara yang satu dengan yang lainnya. Tulang belakang sakral berjumlah 5 buah. Yang kelima, tulang belakang kokleal terdiri atas 3 atau 5 buah, terletak di bagian paling bawah tulang belakang atau disebut juga dengan tulang ekor, memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Yang kedua, membuat tubuh lentur, fleksibel dalam bergerak. Yang ketiga, fungsi dari tulang belakang. Yang pertama sebagai penopang tubuh, yang dimana cervical bertanggung jawab menopang bagian tengkorak, toraks bertanggung jawab melindungi saraf. Yang keempat, penghasil sel darah merah. Yang tadi itu melindungi saraf, yang dimana sumsum tulang belakang bagian penting dalam mengendalikan fungsi organ utama kita, yaitunya otak. Sedangkan penghasil sel darah merah, yang dimana pada tulang belakang terdapat sumsum darah merah, yang dimana sumsum sel darah merah itu sendiri menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Sedangkan sumsum kuning
penghasil sel darah putih dan juga mengandung sel lemak. Yang kelima dari fungsi tulang belakang yaitu pelindung organ utama, dan yang terakhir dari fungsinya itu adalah peredam dari getaran. Selanjutnya yang bakalan kita bahas itu mengenai spina reflex atau refleks spinal. Refleks merupakan respon yang tidak disadari terhadap stimulus yang terdiri dari neuron dan aferen. Sejumlah refleks akan menghubungkan hubungan antara banyak sel interneuron dalam sumsum. Secara sederhana, refleks tersebut dibagi menjadi dua bagian, yang dimana yang pertama itu tentang bagian aferen yang bersifat aferen dengan aferen. Tulang belakang. Diagram mekanisme refleks sebagai berikut. Yang pertama, stimulus datang, dihampiri oleh reseptor, dilanjutkan dengan neuron. Dari reseptor tadi dilanjutkan ke neuron aferen, setelah itu mengalami integrasi dan dilanjutkan kembali ke neuron aferen, dilanjutkan oleh reseptor dan terakhir direspon. Stimulus yang datang akan diterima oleh reseptor dan kemudian disalurkan pada bagian neuron sensorik. Neuron sensor menyalurkan informasi dari ujung reseptor yang kemudian dibawa pada neuron motorik. Neuron motorik kemudian menyalurkan informasi ke efektor dan menghasilkan satu respon. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan karena saya memang masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Jangan bosan untuk menonton video-video saya selanjutnya. Saya tutup dengan mengucapkan wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.